Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 195100315. Saya akan menjelaskan mengenai transfer. Yang pertama, transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan kepada bank yang sama maupun bank yang berlainan. Transfer juga dapat dilakukan oleh wilayah luar kota, dalam kota maupun luar negeri. Khusus untuk pengiriman luar negeri, pengirimannya dilakukan melalui devisa. Kepada nasabah pengiriman, biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah yang bersangkutan mempunyai rekening di bank yang bersangkutan atau bukan. Kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, transfer keluar. Transfer keluar adalah salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran dengan pengiriman uang keluar. Media untuk melakukan transfer ini adalah dengan secara tertulis atau mail transfer, ataupun melalui surat kawat atau wire transfer. Keuntungan bagi bank yang melakukan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, peningkatan pelayanan kepada nasabah, peningkatan pangsa pasar nasabah, dan segi promosi. Kemudian transfer masuk. Selain transfer keluar juga ada yang namanya transfer masuk, di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seorang beneficiary. Dalam hal ini, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Dalam hal transfer masuk ditujukan kepada bukan nasabah bank pembayar. Hasil transfer akan ditampung dalam rekening atau hasil transfer yang dapat dibayar. Kemudian, pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama yaitu nasabah, yaitu sebagai pihak pemilik dana, pengirim ataupun penerima, dan yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua yaitu bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga yaitu bank tertarik, draw bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang keempat, yang terakhir yaitu beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari draw bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chania Anggita Putri. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Pengertian Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan clearing warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Berikut adalah beberapa layanan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, layanan transfer dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar peserta dari satu pengirim kepada satu penerima. Yang kedua, layanan clearing warkat debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar peserta dari satu pengirim tagihan kepada satu penerima tagihan dan disertai dengan fisik warkat debit. Yang ketiga, layanan pembayaran reguler adalah layanan dalam SKNBI
yang memproses pemindahan sejumlah dana antar peserta dari beberapa pengirim kepada beberapa penerima. Yang keempat, layanan penagihan reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar peserta dari satu pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan. Selanjutnya yaitu batasan nominal. Bank menentukan batasan nominal untuk clearing. Batasan clearing yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai nominal warkat debit tidak dibatasi kecuali untuk warkat debit yang berupa nota debit, yaitu maksimal 10 juta rupiah per nota debit. Pembatasan nilai nominal pada nota debit tidak berlaku apabila nota debit diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank. Yang kedua, khusus untuk transfer kredit. Nilai transaksi yang dapat diproses melalui clearing dibatasi di bawah 100 juta rupiah, sedangkan untuk nilai transaksi 100 juta rupiah ke atas harus dilakukan melalui sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau sistem BIRTGS. Selanjutnya, tujuan dan manfaat SKNBI. Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi, dan biaya relatif murah. Yang kedua, mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Selanjutnya yaitu penyelenggara dan peserta clearing. Penyelenggara clearing. Yang pertama, penyelenggara clearing nasional atau PKN, yaitu unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI. Yang kedua, SKNBI secara nasional. Yang ketiga, penyelenggara clearing nasional atau PKL, yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Selanjutnya, peserta clearing. Peserta clearing adalah setiap bank dapat menjadi peserta dalam menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing, kecuali Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Makusuma Dewi, NPM 19510200417. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inkaso. Inkaso merupakan pemberian kekuasaan kepada bank oleh pelapor atau perusahaan untuk menagih, meminta persetujuan pembayaran atau akseptasi, atau menyerahkan kepada pihak bersangkutan di dalam atau di luar negeri dalam bentuk wesel, cek, kwitansi, dan surat aksept. Selanjutnya yaitu warkat inkaso. Yang pertama, warkat inkaso tanpa lampiran, yaitu warkat-warkat yang tidak disertai dokumen apapun seperti cek, cek giro, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, warkat inkaso dengan lampiran, yaitu surat berharga yang dilampirkan pada dokumen lain seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen penting lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inkaso. Yang pertama, pencatatan inkaso keluar. Transaksi inkaso keluar adalah transaksi yang belum mengandung kepastian, sehingga belum menghasilkan perubahan pada aset dan kewajiban bank yang melakukan transaksi. Yang kedua, inkaso keluar berantai. Inkaso yang sering dibuat oleh bank adalah skrip dan bank lain yang berlokasi di berbagai kota. Yang ketiga yaitu pencatatan inkaso masuk. Jika pihak yang tertarik inkaso masuk adalah pelanggan dari rekening giro di bank pelaksana memeriksa kecukupan dana dalam rekening giro nasabah yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu manfaat inkaso. Manfaat inkaso dipandang relatif lebih menguntungkan terutama dalam hal kepraktisan penyelesaian. Sedangkan manfaat dari kegiatan penagihan bagi bank yang memulai selain dari pendapatan komisi inkaso dan fasilitas promosi dengan meningkatkan layanan, melengkapi dana inkaso karena dapat dikumpulkan sampai dicairkan oleh krediator. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sartika. Saya sebagai pemateri keempat, yaitu akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. D. Real Time Gross Settlement atau RTGS. Pengertian Real Time
gross settlement adalah proses penyelesaian akhir transaksi atau settlement pembayaran yang dilakukan per transaksi individually proses atau gross settlement dan bersifat real time atau electronical proses, di mana rekening peserta dapat didebit atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Penyelenggaraan BI RTGS dalam hal ini adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Tujuan BI RTGS menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, dan aman. Kedua, kecepatan settlement dapat diperoleh dengan lebih segera. Ketiga, menyediakan informasi rekening peserta secara real-time dan menyeluruh. Keempat, meningkatkan disiplin personalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya. Kelima, mengurangi resiko-resiko settlement. Manfaat BI RTGS. 1. Pengiriman transfer dana lebih aman. Yang kedua, pengiriman dana lebih cepat. Peserta sistem BI RTGS adalah seluruh bank yang dikelompokkan dalam peserta langsung dan tidak langsung. Peserta langsung adalah peserta yang dapat secara langsung melakukan transaksi menggunakan sistem milik bank peserta sendiri. Sedangkan peserta tidak langsung, yaitu peserta yang tidak dapat menggunakan sistem RTGS, tetapi melalui RTGS milik Bank Indonesia. Case study. 1. Transfer. Dapat kita lihat dari bagan yang ada, yaitu pertama, dimulai dari pengirim datang ke bank, lalu dana ditransfer bank pengirim, dana diterima bank penerima, dan dana diterima oleh penerima. Yang kedua, ada sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Dapat kita lihat yang ada di gambar antara Bank ABC dan Bank XYZ itu dapat menggunakan sistem clearing untuk transfer dana, pembayaran, ataupun penagihan. Yang ketiga, inkaso. Di gambar yang sudah ada, dapat dilihat bahwa inkaso layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota di luar negeri, seperti di dalam contoh ada kota Jakarta dan Surabaya. Menggunakan surat atau dokumen berharga seperti balet giro, cek, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu tentang real-time gross settlement. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.